Tawuran. Pasti kata-kata ini udah gak asing kan bagi teman-teman? Nah, dalam episode ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar tawuran. So, yuk kita bahas. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar sekolah atau masyarakat urban di Indonesia. Tawuran dapat menyebabkan korban luka, bahkan hingga kematian. Pelaku tawuran biasanya adalah anak-anak sekolah. Umumnya sih anak sekolah STM ya. Seringkali anak sekolah ini membentuk kelompok antar sekolah agar memiliki keberanian untuk memamerkan kekuatan mereka. Setiap kelompok berasumsi bahwa mereka adalah yang paling kuat. Maka itu, jika ada kelompok lain yang tidak suka dibilang lemah oleh kelompok lain, pasti akan segera memicu sebuah perkelahian. Pemicu tawuran seringkali adalah hal-hal kecil, seperti saling ejek antar sekolah gitu doang, atau karena diskriminasi agama tertentu. Tapi, pada umumnya, tawuran adalah sebuah warisan. Ada nih beberapa sekolah yang udah dari dulu jadi musuh. Walaupun di masa sekarang gak pernah terjadi masalah apa-apa, tapi permusuhan yang terjadi sudah dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dan angkatan baru hanya mengikuti tradisi permusuhan ini. Masalah kecil seperti tersenggol di bis atau di jalan, itu juga bisa menjadi alasan peristiwa tawuran. Pada umumnya, tawuran terjadi ya hanya karena emosi pendek, emosi dari beberapa orang, dan karena solidaritas teman-teman sekolah memacu untuk membantu terjadinya perseteruan dengan pihak lain. Dalam tawuran sendiri itu ada politik loh. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, seringkali tawuran juga adalah sebuah warisan dari angkatan sebelumnya. Bisa juga nih para alumni memanas-manasi juniornya untuk baku hantam hanya karena urusan pribadi dia yang dendam dengan seseorang di sekolah lawan. Dan karena pelaku tawuran adalah orang-orang yang bersumbu pendek, mereka mudah dipancing dengan isu-isu tertentu hingga memanas dan melakukan kekerasan. Mungkin seperti yang terjadi pada 22 Mei 2019 lalu di Tanah Abang. Habis pemilihan presiden, ada orang-orang nih yang gak suka dengan hasil pemilihan ini, dan entah disumbu oleh siapa hingga berujung ada tawuran antara beberapa warga dengan polisi. Banyak sekali korban dalam sebuah tawuran. Ada yang matanya lecet, ada yang jarinya putus, ada yang luka bacok, ada yang luka lebam akibat tertimbuk batu atau kena benda tumpul, dan sebagainya. Karena gak sedikit nih orang yang bawa senjata ketika ada tawuran. Tapi ternyata luka-luka itu tidak membuat para pelaku berhenti loh. Mereka justru makin panas ketika melihat temannya terluka. Rasanya ingin balas musuh yang melukai teman-temannya ini. So, gimana dong tawuran bisa berhenti? Biasanya tawuran berhenti ketika ada salah satu pihak melarikan diri, atau ketika ada polisi yang datang. Nah lucunya nih, kalau polisinya yang datang cuma sedikit, misalnya 2-3 orang doang nih, terus polisinya nggak bawa senjata nih, biasanya tawurannya masih lanjut sampai ada polisi yang menembakkan tembakan peringatan. Tentunya ada ya banyak siswa atau warga yang pernah ditangkap nih gara-gara tawuran. Ketika ditangkap, ada juga yang dipukuli oleh polisi agar memberi efek jera. Pelaku juga bisa dipenjara loh jika terbukti membawa senjata tajam, apalagi terbukti udah melukai orang-orang tertentu. Apalagi sampai tidak sengaja melukai polisi. Waduh. Untuk pelaku di bawah umur juga akan masuk penjara, tapi mungkin waktunya tidak sepanjang orang dewasa ya. Dari wawancara terhadap salah satu mantan pelaku tawuran, dia pernah nih ditangkap, terus sempat penjara juga. Nah, apa yang dia alami di dalam penjara memberikan efek jera dan kapok untuk melakukan tawuran lagi. Teman-teman bisa nih langsung saksikan kesaksian lengkap dia di link yang ada di atas. Nih, klik di sini ya.
Ini saran nih dari seorang mantan pelaku. Pengalaman Ferry sebagai mantan pelaku, dia bilang gini, banyak sebenarnya orang yang tidak kapok dengan tawuran. Udah pernah terluka, udah pernah dipenjara, tapi masih aja lanjut tawuran. Mungkin karena para pelaku masih berada dalam satu komunitas. Kebersamaan mereka di dalam komunitas itu membuat mereka merasa solid ketika melakukan sebuah kegiatan bersama. Ya, walaupun kegiatan itu adalah sebuah kegiatan yang negatif. So, saran dari Ferry adalah coba deh pikirin masa depan kalian. Nanti setelah lulus, apa yang akan menjadi kebanggaan kalian? Apa ketika lamar kerja dan di interview, terus ditanya, apa sih kelebihan kamu? Apa iya lu bakal jawab, oh saya jago tawuran, saya bisa menumbangkan 10 musuh sekaligus. Jawaban seperti itu mungkin akan diterima ya kalau lu ngelamar nih jadi tukang pukul. Tapi pengalaman tawuran tidak akan memberikan kamu masa depan yang cerah. Lu akan sulit cari pekerjaan. Dan pastinya akan menyesali perbuatan-perbuatan negatif yang lu pernah lakukan. Jadi daripada tawuran nih, mending lu belajar yang bener. Asah deh skill-skill yang berguna dan fokus membangun masa depan. Pikirin hal-hal apa aja yang membuat masa depan lu jadi lebih baik, bukannya terus melakukan hal negatif. Ingat nih, semua apapun yang lu lakukan sekarang punya dampak yang sangat besar untuk masa depan lu sendiri. Yuk teman-teman, kita sama-sama suarakan gerakan anti tawuran ini. Kita ada nih buat sebuah kaos sweater dengan tulisan Stop Tawuran dan Anti Tawuran. Bagi teman-teman nih yang mau ikut menyuarakan gerakan ini, bisa beli kaosnya di link yang ada di deskripsi. Oke? Nah, kalau teman-teman suka dengan konten video ini, jangan lupa subscribe ya. Kalau teman-teman juga punya ide untuk konten, langsung tulis aja di kolom komentar. Oke? Dan ingat, kalau selalu ada hal yang bisa dipelajari setiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.